Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat di bulan ini. Untuk kelas 10 dan kelas 11, saya menggunakan media pembelajaran berupa gamifikasi. Yang saya pakai adalah template dari situs genial.ly. Ini kita lihat salah satu contohnya adalah media berikut. Kita lihat di sini, di situs Geniali ini ada berbagai macam template yang bisa digunakan secara gratis untuk menunjang presentasi maupun untuk pembuatan gamifikasi sebagai bentuk ice breaking dan sebagainya macamnya. Nah, ini saya gunakan untuk merecall materi dari peserta didik mengenai demokrasi. Nah, di sini template-nya sudah disediakan oleh genial.ly sehingga guru-guru hanya tinggal mengedit saja sesuai dengan kebutuhan materinya masing-masing. Nah, berikut kita lihat contohnya. Nah, di sini saya membagi siswa ke dalam 4 kelompok besar terdiri dari 9 orang siswa. Nah, kemudian siswa memilih ikon mana yang bisa dipilih untuk menjalankan game ular tangga ini. Di sini kita bisa lihat setiap kelompok siswa yang menempati satu tempat setelah dadu digulirkan begitu. Di sini akan ada beberapa pertanyaan maupun tantangan yang diberikan kepada siswa. Seperti contohnya berikut. Ya, Vox Populi Vox Dei artinya adalah setelah itu kelompok siswa yang lain kita beri contoh, misalkan dia menempati dadu 2. Nah, dadu 2 seperti ini. Ini pada umumnya seperti permainan ular tangga pada umumnya, hanya ini menggunakan media digital dari situs online genial.ly sehingga ini bisa digunakan di kelas secara interaktif bersama dengan siswa-siswi gitu. Kelompok yang mencapai garis finish paling awal, maka kelompok tersebut memenangkan permainan seperti itu. Sini kita lihat, ini bisa kita pindah-pindahkan. Lalu ini pertanyaan juga kita bisa tambahkan seperti ini. Dasar hukum demokrasi Pancasila adalah, atau ada juga bisa berupa tantangan seperti misalkan contohnya ini, nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama gitu. Atau ada tantangan lain misalkan ketika siswa mendapatkan urutan di bagian kotak ini sehingga harus turun ke bawah, maka tantangan yang akan diperoleh siswa adalah ini bisa terhubung ke YouTube, ke podcast ataupun media lainnya. Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk tantangan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang tadi mendapatkan kotak tersebut di ular tangga begitu. Nah, ini sebagai bentuk ice breaking juga sehingga di kelas siswa tidak merasa bosan dan terhibur gitu. Selain mendapatkan mengingat kembali materi pelajaran yang sudah disampaikan, juga mereka tidak jenuh ketika di kelas gitu. Kita kembali lagi ke genialinya. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari penerapan di kelas, siswa menjadi lebih bisa merecall kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak menciptakan suasana tegang ketika di kelas begitu. Nah, ini bisa
juga digunakan oleh Bapak Ibu yang lain untuk mata pelajaran yang beragam juga begitu. Tinggal diubah saja template-templatenya. Cara mengubahnya, kita tinggal ke kolom edit. Di sini bisa kita diedit gamifikasinya. Nah, kita lihat di sini. Ini bisa kita edit. Di sini judulnya bisa diubah, begitu ya, bisa diubah. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa juga bisa diubah dengan cara yang mudah begitu. Nah, ini bisa di replace, diganti, atau ini bisa dipindahkan, atau ini tooltipnya. Nah, di sini kita bisa ubah elemennya atau pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya diubah sesuai dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh guru gitu ya kepada siswa. Nah, ini kita bisa menambahkan link gitu ya, bisa menambahkan audio gitu. Jadi ini media yang sangat bermanfaat gitu. Ini Genial ini kalau misalkan kita mengupgrade ke akun premium, maka akan lebih banyak lagi template yang bisa digunakan oleh para guru untuk dimanfaatkan di kelas sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian penjelasan media pembelajaran saya yang saya gunakan di bulan ini mengenai pembahasan tema demokrasi di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.